Saya Yaya dari Queen Leka Chopper. Saya di Queen Leka Chopper sebagai founder. Queen Leka Chopper ini sebenarnya berawal dari sebuah kayak garage atau garasi yang dulu awalnya sih jauh sebelum itu saya main apa aja yang berbau roda lah, mobil, motor, sepeda. Tapi lebih saja ke motor ini di tahun 2009. Nah, 2010 itu mulai bukan serius sih sebenarnya, lebih menginginkan untuk yaudah deh sekarang main motor aja deh. Terus coba custom sendiri untuk bukan custom sih sebenarnya, modifikasi motor-motor rancang bangun di awal-awal 2010 di garasi sendiri. Terus lama-lama kok jadi bukan saya yang menginginkan, cuman akhirnya publik yang ya apik iki garapane lucu iki motore gaweke ya. Akhirnya banyak teman-teman yang tolong dong bikinin, tolong dong. Ya sebenarnya startingnya adalah dari garasi yang berubah menjadi serius. Halo, nama saya Rina Agusrianti. Saya istri dari Yaya, Bapak Yaya, atau biasa dikenal dengan Pak Ya, sebagai pemilik dari Queen Leka Chopper. Kebetulan saya itu dengan Pak Ya itu kenal dari tahun 2006. Jadi waktu itu awal kuliah, kemudian memang dia itu suka bikin sesuatu. Dulu kami itu punya usaha sepeda fiksi. Kalau di era-era itu tahun 2000, mungkin tahun 2008, 2009 itu pernah hit sepeda fiksi. Nah dulu itu awalnya dia itu suka bikin sepeda gitu. Nah ketika dia bikin sepeda, nanti kalau sudah jadi saya jual, saya upload di Twitter. Zaman dulu itu Twitter masih bisa untuk jual beli juga. Kalau sekarang kan ya mungkin sekarang juga iya, tapi maksudnya kan sekarang sudah ada marketplace gitu. Jadinya saya yang menjual, nanti dia yang bikin sesuatu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian karena memang basicnya dia juga suka motor, keluarganya pun memang menyukai apa ya istilahnya itu di bidang ini. Nah kemudian itu ternyata dari fiksi itu berlanjut di motor. Kalau nama sih sebenarnya Queen Leka itu nama anak pertama saya, namanya Inara Alekana saya Satria. Saya ambil Leka dan saya tambahin Queen jadi ratu lah. Karena anak pertama dulu kan wah ratu ini kebanggaan dan lain-lain lah. Jadi lucu nih kalau dipakainya nggak yang sangar-sangar kayak mungkin bengkel lain tengkorak custom lah gitu kan, kadang wah persepsinya orang ngeri. Saya coba untuk namanya lucu nih, Queen Leka Chopper. Kenapa ada choppernya? Ya memang saya spesialisnya, bukan spesialisnya ya, saya belajar memang khusus untuk chopper saja. Kalau memotivasi sebenarnya semua berawal dari mimpi ya, karena mimpi semua starting dari dream, semua dari mimpi ya. Setiap orang mesti punya mimpi, dan kadang di mimpi, awal mimpi itu kadang wah nggak mungkin nih, mungkin iso koyo ngene, nggak mungkin iso dolanan tuku motor, tuku mesin yang berbasis cc besar atau American Fate-Twin tuh susah lah. Tapi semuanya akhirnya berawal dari mimpi dan memotivasi saya. Mosok sih aku ya ora iso, mosok sih saya nggak bisa, dan masa sih orang-orang yang apa ya, orang-orang yang nggak bisa, orang-orang yang akhirnya kepepet pun akhirnya bisa ya. Jadi saya ini kira kepepet ya akhirnya iso, akhirnya bisa, dan alhamdulillah sampai sekarang 2024 Queen Leka masih jalan. Jadi medionya 2010 sampai 2024, cukup lama, 14 tahun lah. Perasaannya ya bangga ya. Ternyata rezeki kami di sini gitu.
ternyata bisa sampai sebesar ini. Ya mungkin masih akan berproses ya, tapi yang di titik ini tuh udah saya syukurin gitu ibaratnya. Jadinya ya bangga juga karena karya-karyanya udah dikenal banyak orang, dan nggak cuman di Indonesia aja, sudah di kancah internasional lah, termasuk karyanya sudah pernah dibawa di Jepang. Kalau dikenal di kancah sih sebenarnya saya memang jejaring ngeling sama teman-teman di luar negeri, karena sekarang ada media sosial Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan mereka pun sering melihat karya-karya saya lewat media sosial dan secara live juga, karena salah satu custom culture festival di Indonesia namanya Custom Fest itu kan sering membawa guest dari luar. Guest itu ketika datang ke Jogja ataupun ke workshop, saya kenalan, dan itu lama-lama dikenal. Nasional beberapa kali, nasional di Custom Fest, ada Custom Culture Festival namanya Custom Fest, terus ada di salah satu produsen sigaret bikin event, itu juga beberapa tahun. Terus itu yang nasional ya. Terus kalau yang internasional itu 2017 2 motor dikirim ke Jepang untuk mewakili Indonesia mengikuti ajang yang namanya Yokohama Hot Road Custom Show. Waktu itu dari Indonesia banyak, ada kalau nggak salah 8 motor deh, koreksi deh kalau saya salah. Termasuk motornya Jokowi itu yang warna kuning, Royal Enfield kalau nggak salah. Dan yang dapat apresiasi itu malah motornya Winleka. Terus yang lainnya apalagi ya? Itu satu. Terus 2007 juga salah satu motor saya ikut di kompetisi Eropa. Di kompetisi Eropa namanya di Italia waktu itu, saya lupa, nggak salah di daerah Venesia atau di mana. Itu ada salah satu motor yang ikut ke sana. Terus MBE, Motor Bike Expo waktu itu 2017, dan akhirnya bukan menang sih, tapi dapat 6 dari berapa puluh peserta ini, 6 besar Eropa. Kesan dan kesan sih, kalau untuk itu adalah mimpi Mas, mimpi semua, bahkan hampir semua workshop lah, semua workshop custom. Dan Yokohama itu adalah titik di mana sedunia pada ngirim motor ke situ untuk berlomba. Dan saya dulu beranggapan, wah mungkin lah, masa iso tekan Jepang, masa bisa sampai Jepang, lomba lagi, dapat award lagi. Dapat award itu bagi saya adalah bonus. Jadi saya pakai hati untuk membangun sebuah kendaraan. Kalau menang dapat award itu bonus sebenarnya gitu. Mendukungnya ya karena terus terang ya, di dunia custom ini saya juga kurang begitu paham dan mengerti. Jadi seperti misalnya dia ibaratnya ketemu dengan customer yang ingin bikin motor dengan style apa dan sebagainya, itu saya juga kurang paham. Jadi memang biasanya sih hanya sharing aja, dia sharing bukan untuk minta solusi tapi cerita. Jadi oke, tadi atau hari ini aku dapat customer, atau ada customer yang menginginkan bikin motor dengan style ini, kurang lebih seperti itu. Awal mula atau Winleka itu tahun 2017
kurang lebih 2016 ngikutin pergerakan Unileca. Terus pertama kali saya ketemu Pak Yaya itu ada di Yokohama, waktu itu di Jepang 2017. Pengalaman saya tuh di 2021 akhir itu saya pertama kali memutuskan untuk memiliki motor Harley itu dari Pak Yaya. Karena Pak Yaya merekomendasikan ada sebuah motor yang ingin dijual, terus akhirnya saya ibaratkan saya untuk ingin memilikinya. Akhirnya saya berhubungan dengan Pak Yaya, Pak minta tolong untuk diarahkan. Akhirnya motor itu datang tapi di bulan Oktober 2022 motor itu datang tapi dengan kondisi sudah chopper gitu. Akhirnya chopper, terus akhirnya saya pengen Pak Yaya, sudahlah ini dikerjakan aja. Saya minta Pak Yaya untuk mengambil alih motor ini karena motornya sudah berbentuk chopper. Untuk menjaga ide, untuk menjaga Unileca semangatnya ya ketika customer masuk, Mas. Ketika ada customer masuk di situ akhirnya ide-ide yang masih di dalam ini akhirnya muncul, bisa keluar. Nah itu iso njogo warase saya, Mas. Iso njogo nyamannya saya. Jadi di bengkel bisa berkaryanya ya serius, kadang ya celelean, kadang serius, tapi outputnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya proyek motor saya itu saya kembalikan lagi ke Pak Yaya karena Pak Yaya yang sudah cukup familiar, cukup pro untuk membuat motor chopper ya, di dunia percopperan custom gitu. Saya tidak meminta yang aneh-aneh dan cuma saya request hanya warna. Jadi saya cuma request warna aja. Kalau untuk bentuk dan size atau sebagainya saya serahkan kembali ke Pak Yaya karena beliaunya yang lebih memahami, lebih paham looknya seperti apa, arahnya seperti apa, kayak gitu. Jadi saya hanya sebatas Pak, saya pengennya seperti ini, Pak Yaya yang mengeksekusi, memungkinkan atau tidak kita diskusi bareng. Terus akhirnya bagusnya seperti ini karena ini frame-nya tuh pas seperti yang tahun sekian. Nah, ada tahunnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi komunikasinya itu saya lebih sering datang ke workshop Pak Yaya yang ada di Greenhouse. Saya lebih senang lihat motornya itu prosesnya sampai mana, kurang apa, terus nanti maunya kayak gimana. Nah, saya dari situ bisa tuh lihat detail motor saya. Oh, besok itu jadinya seperti ini. Terus nanti kalau misalnya ada kurang apa, tidak memakan lama karena saya selalu mungkin seminggu 2 kali saya bisa visit untuk lihat motor itu. Jadi komunikasinya cukup intens dan tidak membingungkan untuk Pak Yaya mau seperti apa membangun motor itu. Strateginya ya saya harus ngobrol dulu, customer tuh pengennya seperti apa. Saya bongkar dulu dia referensinya seperti apa. Bukan ditiru ya akhirnya, tapi kita harus ngembangin sesuai ekspektasi si customer, bahkan lebih dari ekspektasinya si customer. Jadi memang saya harus bongkar dulu. Seumpamanya jenengan bikin motor saya nggak harus sehari 2 hari selesai ngobrol sama jenengan. Bahkan dari start sebelum project sampai akhir project itu masih ada sambung terus. Itu yang selalu menjaga KL sama customernya selalu dekat. Karena customer di sini nggak mungkin ngerjain motor cuma sekali. Pasti minimal 2 kali, 3 kali pasti. Karena kenapa bangun bisnis yang dibangun ini bukan berlandaskan uang, bukan jadi tuntutan pertama uang. Ini sebenarnya priceless karena ini akhirnya jadi saudara, teman ke teman. Akhirnya yo semua kekeluargaan. Pak ya gawe ke motor, sesuk yo lagi rame. Oh yo, budgetingnya ngene. Oke, jadi memang bener-bener santai gitu. Dari timnya cukup solid, saya cukup sesuai target apa yang saya mau. Kebetulan juga waktu yang ditentukan, jam waktunya juga bagus, manajemen waktunya cukup bagus. Terus untuk yang lain-lain timnya itu sangat membantu lah untuk ketika merakit motor ini, mulai dari menentukan ini mau mana dulu yang di set, terus
menentukan sharing, oh warnanya nanti kayak gini seperti apa, kira-kira sudah ada yang pakai atau belum. Nah, jadi cukup untuk bisa mencari perbandingan, jadi ya cukup solid untuk tim Queen Leica. Nama saya Dedi. Jabatan saya di sini sebagai warehouse, juga helper di bengkel. Queen Leica kiblat custom di Jogja menurutku. Aku ini ngefans banget dari dulu. Jadi adanya perekrutan kru di sini rasanya wah gitu. Soalnya biak gitu ya mas. Maksudnya set ngono loh. Komunikasi ini gitu ya mas. Kadang nggak komunikasi wis udah nyambung oh teman-teman udah pada nyambung. Harapan saya semoga sukses selalu, terus jangan berhenti berkarya. Semoga kedepannya nanti banyak karya-karya yang dapat tercipta yang lebih amazing dari Pak Yaya. Karena saya yakin kalau untuk chopper beliau ahlinya. Kalau untuk di bengkel yang pasti tembus Gone Free Amerika, itu harapan saya. Itu aja. Harapannya untuk Queen Leica Chopper semoga panjang umur, long life Queen Leica Chopper, karya-karyanya semakin dikenal di kancah nasional maupun internasional. Kemudian untuk merchandise-nya juga, untuk merchandise-nya semoga pasarnya makin luas lagi. Untuk timnya semoga semakin solid ke depannya sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik, baik motor customnya ataupun merchandise-nya. Kalau rencana ya pengen sisan nyikat Born Free. Saya pengen hadir, bukan hadir lagi karena kalau hadir sudah hadir, karena saya pengen bawa karya ke Born Free ataupun saya riding karya saya di Amerika, terus datang ke Born Free, terus motornya dipajang di Born Free. Itu mimpi saya seperti itu. Harapannya sih teman-teman yang membantu semuanya sehat semuanya. Itu harapan terbesar saya. Semuanya bekerja di sini akhirnya tidak menganggap itu untuk bekerja. Jadi ini menganggap untuk bersenang-senang. Jadi ini adalah playgroundnya mereka. Dia tidak pernah menganggap iki, wah engko kerja males aku jam sak meneh, enggak. Jadi saya menumbuhkan rasa biar teman-teman ini memiliki, yo iki playgroundmu, iki omahmu. Ketika aku di kos-kosan atau di kontrakan bunek ataupun nggak bisa mikir, anyway, everywhere, jam berapa aja silahkan datang. Ya iki playgroundmu, kowe arep gojek nang kene, entuk kowe arep berkarya pun entuk teman-teman. Kadang kan banyak teman-teman yang bukan dari spesialis motor datang, ya gawe foto neng bengkelmu, oke silakan gitu. Jadi pengen saya yo semuanya teman-teman yang berbaur ke circle-nya ke kita semuanya sehat, semuanya senang-senang, menganggap ini tidak bekerja tapi ini adalah playground mereka, dan setia untuk mengikuti semua jalannya mereka gitu loh. Ketika pengen bekerja untuk sesuatu yang lebih, effort yang lebih, ya kamu harus menciptakan yang lebih di sini seperti itu. Nek gue pengen berkarya, gawe bengkel, gawe apa ya nggak apa-apa, bikin aja. Toh saya juga seneng kalau teman-teman yang bekerja di sini juga menjadi besar gitu.